Salam jumpa dan salam kasih. Hari ini hari Sabtu dalam pekan biasa yang ke-10. Ada peringatan wajib hati tersuci Santa Perawan Maria. Inspirasi sabda diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai dengan 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, maupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini adalah kejujuran. Sebagaimana tadi dikatakan dari Injil Matius. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kejujuran adalah sikap benar, kudus, suci, tak bersalah di hadapan Allah dan sesama. Jujur juga berarti hati lurus, tidak berbohong atau berkata apa adanya, tidak curang, mengikuti aturan yang berlaku secara benar, tulus ikhlas, tidak munafik atau bermuka dua. Maka bisa juga agar kita lebih paham tentang kejujuran ini, kita cari dengan lawan kata dari kejujuran, yakni bohong. Itu adalah lawan kata dari kejujuran. Berkata kurang benar, bersaksi dusta, ada kepalsuan, tidak seturut keberadaan atau adanya, ada kepura-puraan, ada sesuatu yang tidak sebenarnya. Itulah lawan dari kejujuran. Jadi, jujur adalah sikap moral yang sejati, yang berasal dari hati yang murni dan bersih, lalu diterjemahkan ke dalam tutur kata dan perbuatan yang baik apa adanya. Kejujuran ini datang dari dalam hati manusia ketika seorang mengakui kebenaran Allah. Karena kejujuran dan kebenaran itu adalah Allah sendiri. Pada zaman ini bisa kita lihat sebagian orang yang terbiasa dengan hidup dalam ketidakjujuran, ketidakkonsistenan dalam hidup, sehingga kadang yang kita lihat adalah kebohongan dan kepura-puraan. Dan sebagian terbiasa dengan kebohongan itu dan merasa tidak apa-apa. Kebohongan itu adalah penyangkalan terhadap kebenaran, dan itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, terutama merusak relasi dengan sang kebenaran itu sendiri dan sang kejujuran itu sendiri. Dalam Alkitab dikisahkan, Tuhan menetapkan dengan sangat jelas bahwa berdusta, menipu, dan mencuri itu adalah sikap yang salah. Tuhan juga mengulangi ketetapannya ini. Sepanjang sejarah dikisahkan juga ada beberapa hal, seperti Tuhan menghukum mati Akan yang tidak jujur, yang dikisahkan dalam kitab Nabi Yosua. Tuhan juga menghukum mati Ananias dan Safira yang berbohong, dikisahkan dalam kisah para rasul. Jadi, siapa saja yang tidak jujur itu melawan Tuhan, karena itu melanggar ketetapannya. Alkitab mengatakan, karena itu saudara-saudara,
jangan lagi berdusta. Berkatalah benar yang satu dengan yang lainnya. Berkata dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Dikisahkan dalam kitab Amsal. Dalam Injil yang kita bacakan tadi pada ayat 33 ada kata-kata, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Yesus mengajari kita pada hari ini, jangan bersumpah palsu. Kita tidak diizinkan untuk bersumpah palsu demi langit dan bumi, demi Yerusalem, atau demi apapun. Hal ini dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang yang salah mengerti akan hukum Taurat. Karena bagi Yesus, sumpah itu mengikat. Sesuatu yang harus dilaksanakan, dan jika tidak dilaksanakan, akan ada yang diingkari. Pasti ada sesuatu yang diingkari. Sumpah itu mengikat, namanya sumpah apapun. Yang terbaik menurut Yesus adalah berkata jujur. Tetaplah berbicara jujur, bagaimanapun keadaannya. Memang orang yang bersikap jujur tidak selalu menjadi nyaman dalam waktu tertentu. Tetapi kemudian kejujuranlah yang selalu menang. Maka tetaplah jujur. Nah, yang dikisahkan dalam Injil Matius 5 ayat 33 sampai 37. Tuhan Yesus mengajarkan agar orang percaya memiliki kejujuran secara total, secara utuh. Jika kita mau jujur, jangan bersumpah palsu dan tidak harus bersumpah. Karena semua sumpah mengandung janji-janji. Dan saat kita berjanji, seringkali kita tidak menepati dan seringkali menjadi mengingkari. Demikian yang terjadi pada sumpah jabatan dalam pemerintahan kita misalnya. Seseorang bersumpah untuk suatu jabatan. Dan sumpah itu wajib dilaksanakan dan jangan dilanggar apa yang telah disumpahkan. Kalau ada larangan dalam sumpah, itu juga jangan dilaksanakan. Kalau ada yang harus dilaksanakan dalam sumpah, itu harus dilaksanakan. Menjunjung tinggi kejujuran sama dengan menjunjung tinggi kebenaran Allah dan menghormati Allah. Sebab Allah itu jujur dan Allah itu adalah kebenaran. Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Jadi dalam kisah Injil tadi dikatakan bahwa jangan bersumpah palsu. Yesus menegur orang Farisi yang salah mempraktekkan tentang hukum Taurat. Yesus datang dengan konsep baru, yakni kasih. Karena jujur atau kejujuran itu adalah kasih. Yesus mengajak kita untuk bersikap jujur, apa adanya, tidak ada kebohongan atau kepalsuan. Dikatakan tadi dalam ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kejujuran memang di zaman ini sangat mahal harganya. Tidak mau menghakimi, tapi kita semua tahu bagaimana keadaan dalam dunia kita. Katakan saja dalam dunia medsos, sering sekali kita tidak jujur. Halo, kamu di mana? Katakan, oh ya sudah di tengah jalan, hampir tiba, sabar ya. Padahal masih di rumah. Tidak jujur. Hal kecil sekali. Dan mungkin hampir semua kita pernah melakukan itu. Dan itu adalah kebohongan, ketidakjujuran yang kadang-kadang kita halalkan saja sedemikian. Tapi itu hal kecil. Dan banyak lagi ketidakjujuran dalam hal pekerjaan dan tanggung jawab kita. Dalam hal perekonomian yang dipegang oleh orang-orang tertentu. Dan dalam banyak hal ada banyak orang yang kurang jujur. Tetapi saya yakin juga masih banyak orang yang memperjuangkan kejujuran. Karena kejujuran itu adalah sang kebenaran. Dan sang kebenaran itu adalah Yesus sendiri.
kejujuran memang menjadi mahal harganya. Kerap orang menipu diri sendiri dan orang lain. Kadang orang berdalih untuk membela diri, tetapi yang dikatakan bukanlah kejujuran. Kadang orang tidak mau mengatakan iya padahal iya, atau ya jika itu tidak. Orang suka berbasa-basi yang sebenarnya bukan itu isi hatinya. Dan sebenarnya kejujuran yang dituntut Yesus adalah katakanlah, ungkapkanlah isi hatimu sejujurnya. Katakan sejujurnya. Maka bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya dalam melaksanakan kejujuran? Katakanlah ya jika memang ya dari isi hati, dan katakan tidak jika memang tidak dari isi hati. Memang resikonya tidak selalu nyaman atau mengamankan dalam kejujuran. Ada banyak orang yang jujur tapi merekalah yang terpenjara. Ada banyak orang yang berkata benar tetapi merekalah yang dipersalahkan. Tetapi Tuhan berkata, tetaplah jujur. Tetapi Tuhan berkata, tetaplah berbicara benar. Tetapi Yesus berkata, tetaplah berkata benar. Dan walaupun dengan resiko demikian, tidak harus memilih dengan berjalan sumpah. Hari ini Yesus berpesan supaya kita berani berjuang untuk sebuah kebenaran, kejujuran, kekonsistenan. Karena hal ini menumbuhkan kebahagiaan dan penghargaan terhadap diri sendiri dan akhirnya juga bagi sesama. Hari ini juga gereja merayakan pesta hati tersuci Santa Perawan Maria. Gereja ingin agar kita meneladani kesucian, ketulusan, kekonsistenan Bunda Maria, sehingga seluruh bangsa menyebut Maria yang berbahagia. Refleksi bagi kita, sudahkah kita memiliki hati seperti Bunda Maria? Jujur, tulus murni kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada sesama. Sikap jujur itu dimulai dari dalam keluarga kita. Kejujuran, sikap apa adanya dari sikap seorang ayah dan seorang ibu akan direkam oleh anak. Dan anak itu sungguh sangat peka melihat kejujuran yang ada dalam keluarga ini. Khususnya anak yang masih berumur kecil hingga berumur 12 tahun. Mereka peka dan mereka merekam. Nah, sesudah anak itu remaja, bisa juga balik meniru teladan apa yang telah diteladankan oleh orang tua. Maka marilah kita sejak dini dalam rumah tangga kita sebagai orang tua, marilah kita selalu menimba kejujuran, kesucian, ketulusan seperti Bunda Maria. Yang jujur, yang tulus, yang suci, apa adanya mengungkapkan isi hatinya. Ketika Maria didatangi oleh Roh Kudus melalui malaikat Gabriel, dia berkata, bagaimana hal itu mungkin? Dia jujur mengatakan perasaannya. Jadi marilah kita juga mulai hari ini berkata jujur, bersikap jujur, berbuat jujur. Sebab dengan demikian kita menjunjung tinggi sang kejujuran, sang kebenaran, yaitu Yesus yang adalah kasih. Salam jumpa, salam kasih, Tuhan memberkati.